warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini kita akan mengupdate pencapaian terkini finishing dari inlet Sodetan Kali Ciliwung yang sangat dinanti sekali oleh warga DKI Jakarta, khususnya yang tinggal di bantaran Kali Ciliwung. Karena Kali Ciliwung ini menjadi salah satu sungai yang paling sering dikambing hitamkan ya. Saya juga nggak tahu nih kenapa selalu kambing yang disalahkan ya. Kenapa tidak sapi yang dihitamkan atau kucing dihitamkan atau ayam kayak sekali-sekali. Selalu kambing yang disalahkan ya. Kasihan juga kambingnya. Oke teman-teman, di sini kita lihat ya, masih banyak sedimentasi dan ini subhanallah, ini bekas plafon ya teman-teman. Ini kalau kita lihat emang sengaja dibuang sih kayaknya ya di tempat ini nih, dan kayaknya dijadiin TPA mungkin ya di warga bantaran Kali Ciliwung segmen mana nih, Kampung Melayu ataupun di Bidara Cina sini teman-teman ya. Cuma saya agak bingung ya sama camat dan lurah di sini nih. Ini kan kalau di sisi timur ini dia masuk ke Jakarta Timur teman-teman, tapi kalau yang di sisi baratnya ini masuk ke sisi selatan. Jadi perbatasan timur dan selatan ini adalah sungai ini sendiri. Dan memang beberapa saat yang lalu juga saya pernah OTT ya, warga di sini dia membuang sampah sekarung ke sungai ini, dan saya juga bingung itu pola pikir orang itu seperti apa ya. Mungkin mereka berpikir dengan membuang sampahnya ke sungai itu akan mengakhiri persampahan di rumah mereka. Iya betul, akan berakhir dan akan terbawa oleh sungai ataupun terbawa oleh arus sungai. Tetapi percayalah, dia akan mengendap, berhenti di salah satu tempat, dan dia akan menjadi sedimentasi ketika air sungainya surut. Dan ketika banjir datang, baru pada protes semua sama pemerintah. Padahal kita sendiri ya yang tidak bisa menjaga kebersihan di lingkungan kita ataupun di sungai kita. Dan saat ini saya coba terbang lebih rendah ya, jadi kalian bisa melihat langsung suasana di Kali Ciliwung sini teman-teman. Dan ya Allah subhanallah, kotor sekali ya. Dan ini yang saya katakan, bagi sampah masyarakat yang tidak bisa menjaga kebersihan di sungai ataupun di tempat ini ya. Dan inilah karya-karya kalian yang dengan enaknya membuang sampah ke sungai dan akan mengendap pasti ketika air sungai itu surut. Dan saat ini Kali Ciliwung sedang surut teman-teman, dan mengendap semua itu. Dan ini kalau dibiarkan terus-menerus dia akan jadi daratan pastinya ya. Ya semoga saja dari aparatur negara kita ya, dari lurah, camat sih ya yang paling rendah jabatannya, ataupun RT RW ya, ini harusnya mudah-mudahan sih dia melihat video ini ya, jadi bisa mengambil satu tindakan untuk mengingatkan ataupun dipasang CCTV mungkin ya. Jadi kan sudah ada beberapa spot tuh, kalau kalian lihat ya, ya udah ditaruh aja CCTV di situ. Jadi kalau ada yang buang sampah langsung deh tuh kita rujak. Aduh jangan kita ini ya, jangan kita maki-maki ya, jangan teman-temannya, karena kita tetap harus beradab ya, karena di atas ilmu itu adalah adab ya. Meskipun ini netizen Indonesia ini kalau mengkomentari ya, aduh lincah sekali nih jari-jarinya ya. Dan sedikit berbeda ya, agak kesana sedikit, sepertinya mulai tertata ya teman-teman, karena di sini juga adalah inlet Sodetan Kali Ciliwung yang ini sih sudah selesai sih teman-teman jatuhnya. Tetapi sebelum kita masuk sisi lebih dalam, saya akan mengajak kalian untuk hovering di sekitaran Kali Ciliwung ini.
Dan di sini di sisi kanan ini sudah dilakukan normalisasi ya teman-teman. Dan di sisi kiri juga ini sudah ada, cuma masih ada sedikit sedimentasi. Tetapi di sini teman-teman yang kalian harus ketahui juga bahwa sedimentasi ini pun ini tidak boleh dikruk terlalu dalam teman-teman, karena seat pel itu sendiri harus memiliki dinding juga ya, dinding tanah ya, untuk menahan seat pel itu sendiri, ataupun dinding penahan tanah itu sendiri yang terbuat dari beton. Jadi kalau itu terlalu kruk terlalu dalam, itu juga bisa longsor teman-teman. Dan ini sudah pernah terjadi ya di Tanjung Priok kalau tidak salah, itu longsor. Dan di bawah itu di sisi kiri kalau kita lihat ada ekskavator biru ya. Ini ciri khas dari teman-teman SDA DKI Jakarta yang sudah sangat sering sekali melakukan perawatan 13 sungai di Jakarta. Dan tidak hanya di tahun-tahun sekarang aja teman-teman dilakukannya perawatan, tetapi sudah 3, 4 atau bahkan 5 tahun yang lalu, ataupun di tahun-tahun sebelumnya pun sudah sangat sering sekali teman-teman dari SDA DKI Jakarta melakukan gerebek lumpur ya. Kalian bisa lihat di channel resminya SDA DKI Jakarta. Di situ kalian bisa lihat ya upaya-upaya dari para uli amri kita untuk menjaga kebersihan ataupun sedimentasi yang ada di sungai. Dari ikhtiar dan doa dari teman-teman ataupun dari aparatur negara kita ya, sehingga setiap tahunnya di Jakarta ini menunjukkan progres yang sangat baik sekali dalam penanganan banjir ya. Titik-titiknya terus berkurang. Itu menandakan bahwa usaha dari pemerintah kita itu nyata ya teman-teman. Dan di depan kita inilah inletnya ya, ataupun sisi air masuk. Dan di sini aduh manja sekali pelatarannya ya teman-teman, aduh cantik sekali. Dan ini ada beberapa ini ya alat ataupun pemanis di tempat ini. Salah satunya adalah lapangan olahraga, dan sepertinya ini lapangan bola basket kayaknya ya. Dan sepertinya saya bisa ikut latihan kayaknya di tempat sini ya. Sebenarnya dulu nih channelnya adalah channel bola basket teman-teman. Saya dulu adalah mantan atlet ya, yang pernah berlaga di liga profesional. Dan setelah saya pensiun, saya banyak bikin fundamental bola basket, tapi kesini-sininya pindah cabang menjadi konten kreator pembangunan, karena saya merasa lebih lebih nyaman aja sih membahas tentang progres pembangunan di Indonesia ya, khususnya di daerah Jabodetabek ini. Dan di sisi kanan itu ada ini ya ada tunnel dengan diameter 3,5 meter kali 2, jadi dimensinya itu ada 7 meter ya. Dan itu bisa menjadi salah satu contoh wisata edukasi di tempat ini. Dan tentunya playground itu pun tetap harus hati-hati ya teman-teman, karena di sisi kiri ini adalah sungai yang bisa membuat kita ini ya berbahaya kalau terlalu melipir ke sebelah kiri. Dan di sini sangat manis sekali ya, jembatannya ada fasad-fasadnya juga tuh yang melingkar naik ke atas. Waduh, cantik sekali. Dan sudah ada marka-marka jalannya juga. Dan baru saja ditanam rumput ini teman-teman. Dan iya, masalah rumput ini ya rame sekali nih. Apakah ini standar FIFA rumputnya di sini atau tidak? Karena belakangan ini masalah rumput saja ini menggegerkan dari Sabang sampai Merauke ya. Subhanallah. Tapi kita tidak akan membahas tentang rumput ya, karena saat ini kita tidak ada di lapangan sepak bola, tetapi sedang ada di inlet Sodetan Kali Ciliwung untuk penanganan banjir pastinya. Dan yes, di depan kita inilah namanya screening bar ya, untuk mengangkat sampah masyarakat.
yang tidak bisa menjaga kebersihan di sungai ini pastinya ya. Dan di atas itu tertulis BBWS atau singkatan dari Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane, dan di atasnya lagi itu adalah logo PUPR. Berarti ini adalah proyek nasional ya teman-teman, bukan proyek daerah. Dan saat ini kita sedang menuju ke sisi tunnelnya, dan di bawah itu ada tiang palang namanya strating namanya teman-teman. Itu berfungsi untuk penambah kekuatan median dinding tunnel di tempat ini ataupun di inlet sodetan Kali Ciliwung ya. Dan di sisi kanan dan tengah ini kalau kita lihat menggunakan solar ataupun panel ya, untuk menangkap sinar matahari agar dirubah menjadi listrik. Dan saat ini di seluruh dunia itu teman-teman sangat concern sekali namanya isu berkelanjutannya ataupun pembangunan berkelanjutan, atau yang lebih kerennya lagi namanya SDGs. SDGs itu adalah Sustainable Development Goals. Itu ada 17 poin ya. Dan poin yang membahas tentang pembangunan itu setahu saya ada di poin 9 dan 11, itu isu berkelanjutannya, dan ada ruang terbuka hijau juga di situ. Makanya di inlet ini ataupun di pembangunan inlet sodetan Kali Ciliwung ini menyisakan ini ya, ruang terbuka hijau juga, ada taman-tamannya, terus ada taman bermain juga karena ini mengratifikasi ISO 26000 teman-teman. Dan yes, saya coba mengshoot papan pelaksana, dan ya ini kalau kita lihat ya dimulainya kembali tahun 2021, dan betul yang dikatakan Presiden tercinta kita ya Pak Joko Widodo bahwa ini memang proyek pernah mangkrak ya selama kurang lebih 6 tahun. Sebenarnya mangkrak di sini teman-teman yang kalian harus ketahui, memang mangkraknya itu dari sisi fisik pembangunan, tetapi kalau dari sisi administrasi itu sebenarnya terus dilakukan upaya-upaya pembebasan lahan teman-teman, karena di tahun 2016 ini terjadi sengketa lahan ya, di mana warga Bidara Cina melakukan gugatan class action ke Pemprov DKI Jakarta yang mungkin pada saat itu merasa tanahnya yang akan dibayar terlalu rendah pembayarannya, ataupun sebaliknya permintaan dari warga Bidara Cina ini terlalu tinggi sehingga Pemprov DKI Jakarta tidak menerima. Dan pada saat itu di masa kepemimpinan Pak Ahok melakukan kasasi ya teman-teman ke Mahkamah Agung, maka dari situlah dimulainya mangkrak 6 tahun dari sisi fisik pembangunannya, karena tidak mungkin teman-teman proyek ini akan melanjutkan pembangunan ketika masih ada sengketa administrasi ya, mereka juga pasti takut. Sehingga dengan beralihnya kepemimpinan dimulailah kembali nego-nego melalui Pak Sandiaga Uno, itu nego-nego kembali, dan alhamdulillah sepertinya nego-nego tersebut itu berhasil, dan dilakukan pembayaran secara aprisal di tahun 2018 ya, dengan melibatkan pihak ketiga yaitu pihak bank untuk dilakukan pembayaran. Dan di tahun 2019 kalau tidak salah Pak Anies itu menghadap ke Pak Joko Widodo untuk meminta restu dicabutnya gugatan kasasi agar proyek ini bisa berjalan secara administrasi maupun fisiknya teman-teman. Karena itu yang tadi saya sampaikan, nggak mungkin ini pembangunan bisa berlanjut kalau administrasinya masih bersengketa, sehingga masukan-masukan dari Pak Anies itu diterima oleh Pak Joko Widodo. Dan alhamdulillah di tahun 2021 lah itu proyek ini berjalan kembali dengan bertemunya Pak Luhut Binsar Panjaitan, Pak Basuki, dan Pak Anies Rashid Baswedan sewaktu masih menjabat. Dan seperti inilah hasilnya teman-teman, dan dilanjutkanlah kembali sama Pak PJ Heru sebagai tongkat berkelanjutan kepemimpinan di Jakarta sebagai ini ya pelaksana tugas ataupun PLT Gubernur DKI Jakarta.
Dan itulah semua bukti-bukti nyata bahwa pemerintah kita hadir dalam masyarakat dalam penanganan banjir ya, dan ini harus kita apresiasi teman-teman, kita berikan dukungan terus, dan kalau ada yang kurang-kurang kita nasihati dengan cara yang baik ya, bukan kita hujat, bukan kita ujaran kebencian, karena kita pun kalau memiliki kesalahan terus kita dinasihati dengan cara yang kasar, maka nasihat tersebut pasti akan sulit kita terima, sama seperti para pemimpin negeri ini. Dan terima kasih untuk para pemimpin negeri ini yang terus berusaha memberikan fasilitas yang nyaman dan aman untuk rakyatnya. Dan terima kasih juga untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah pernah tugas, jazakumullah khairan. Kita jangan sampai lupa teman-teman dengan orang-orang terdahulu kita, karena suatu bangsa yang besar itu adalah bangsa yang selalu menghargai dan menghormati jasa-jasa orang-orang terdahulunya. Karena adanya pembangunan saat ini pun atau sedang berlanjut, pasti ada orang-orang terdahulu atas kebijakannya sehingga pembangunan itu ada atau sedang berjalan hingga saat ini. Dan saya minta maaf selama menjadi konten kreator ada salah-salah kata ataupun salah-salah review teman-teman. Dan kekalam, saya Abdul Fattah Arifin mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.